Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mamduh Budiman selaku dosen dan pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya Anggi Uswatun Najihah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris NIM F2B021052 ingin menyampaikan materi tentang stop kekerasan pada wanita dan stop joget-joget di TikTok. Izinkan saya untuk mendisklaimer dulu bahwasanya saya masih terus belajar dan video ini adalah salah satu reminder untuk diri saya sendiri dan harapannya pesan ini juga bisa tersampaikan untuk teman-teman semuanya. Sebelum saya membahas tentang kekerasan pada wanita, saya akan membahas dulu tentang fitrah wanita dalam agama Islam. Dalam agama Islam, wanita sangat-sangat dijaga, sangat-sangat dimuliakan, sangat-sangat dihargai. Karena wanita adalah makhluk yang sangat istimewa yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Yang pertama, ketika wanita muslimah lahir, dia akan bisa mengantarkan kedua orang tuanya menuju surga. Dan yang kedua, ketika wanita muslimah sudah beranjak dewasa dan dia menikah, dia akan bisa menyempurnakan separuh agama dari suaminya. Dan yang ketiga, ketika muslimah sudah menjadi ibu, dia akan bisa dia mempunyai surga di telapak kakinya untuk anak-anaknya. Masya Allah. Perempuan memang sangat-sangat mulia dan harus dijaga kapanpun. Lalu lantas apa yang terjadi pada fenomena akhir-akhir ini? Banyak sekali kekerasan kepada wanita. Kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan ironisnya lagi, kekerasan seksual ini tidak lain dan tidak bukan bisa dilakukan oleh seluruh kalangan. Baik itu preman, baik itu ustadz, baik itu mahasiswa, dosen, astagfirullahaladzim. Lantas siapa yang harus disalahkan ketika kekerasan seksual itu terjadi? Beberapa orang menyalahkan korbannya, yang mana korbannya tidak memakai hijab, korbannya seksi. Ya kamu sih nggak pakai hijab, jadi syahwat laki-laki muncul, salahmu juga gitu. Teman-teman, kita perlu tahu kaidah tentang al-khata'u la yubarrirul khata'. Satu kesalahan tidak bisa menutup kesalahan yang lainnya. Kita sebagai muslimah memang wajib memakai hijab, wajib menjaga aurat kita. Dan ketika kita berpakaian seksi, itu dilarang oleh agama. Itu salah, ya itu salah. Lantas tidak bisa kita membenarkan perbuatan pemerkosa itu sebagai perbuatan yang benar. Kita memakai hijab adalah sebagai bentuk kepatuhan kita dalam menjalankan kewajiban yang Allah SWT berikan, dan tidak merupakan jaminan ketika kita memakai hijab lantas kita tidak mengalami kekerasan seksual. Tidak, itu tidak merupakan jaminan. Memakai hijab, berpakaian sopan, berpakaian menutup aurat, itu merupakan satu bentuk upaya kita sebagai muslimah untuk melindungi diri kita sendiri. Ya, untuk melindungi diri kita sendiri. Ketika kita sudah memakai hijab, ketika kita sudah berpakaian muslimah, lantas ada otak-otak mesum tertentu yang masih mengganggu muslimah-muslimah dengan berpakaian seperti itu salah siapa? Itu salah dari otak-otak mereka yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka. Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Tentunya otak, akal. Sama-sama mempunyai nafsu, tapi tidak semua laki-laki menggunakan akalnya untuk mengontrol nafsunya. Jadi, stop kekerasan pada wanita karena dampaknya bukan hanya sementara 1 atau 2 hari, 1 atau 2 bulan, tapi melainkan seumur hidup mereka akan terbayang-bayang dengan perilaku seksual yang dilakukan oknum-oknum jahat, oknum-oknum tertentu, mohon maaf. Membahas tentang video TikTok yang mana perempuan joget-joget, yang mana perempuan menunjukkan aurat-auratnya, aurat-aurat tertentu di bagian dada, di bagian pinggul. Astagfirullahaladzim. Ya memang TikTok menurut saya, TikTok merupakan salah satu media sosial, ya kan,
salah satu media sosial, yang mana media sosial ini bisa berdampak buruk maupun berdampak positif untuk kita. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya, bagaimana cara kita memfilter hal-hal yang seharusnya kita tonton dan hal-hal yang seharusnya tidak kita tonton. Ibaratkan rumah, kita bisa leluasa memilih siapa yang akan masuk ke beranda kita, siapa yang akan masuk ke medsos kita. Saya sendiri punya tipe belajar, menonton dan mendengarkan, bukan membaca. Jadi saya mempergunakan media sosial saya untuk belajar lewat YouTube, lewat TikTok, short video. Jadi akan sangat disayangkan ketika kita tidak bisa memanfaatkan fasilitas sesuai dengan perkembangan era ini, tapi kita malah terkontaminasi dengan hal-hal negatif, pengaruh budaya barat dengan berjoget-joget, dengan mungkin ada yang saling hujat satu sama lain. Cobalah teman-teman, bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial, karena apapun yang kita tulis di status, apapun yang kita upload, apapun yang kita share ke media sosial, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Akan dihisab. Jadi untuk perempuan kita adalah makhluk yang istimewa. Jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri dengan cara mempublish kecantikan kita, mempublish keindahan tubuh kita di depan umum. Karena sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang mampu menjaga rasa malunya, mampu menundukkan pandangannya kepada lawan jenis maupun kepada umum. Wanita dan laki-laki sama-sama mempunyai kewajiban untuk menundukkan pandangannya agar kejadian buruk atau perbuatan buruk yang yang mengundang syahwat bisa terhindari. Itu semua sudah tercatat rapi. Sudah diatur dalam Al-Quran bagaimana cara bergaul dengan laki-laki, bagaimana etika bermedia sosial. Jadi yuk teman-teman, stop kekerasan seksual, stop kekerasan pada wanita apapun itu bentuknya, dan stop joget-joget di TikTok. Karena kita berharga dan kita mempunyai rasa malu untuk menjaga diri kita sendiri. Terima kasih, saya Anguswatun Najihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.